Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 6 hari dari Jakarta, lewat udara, lewat darat, lewat laut, demi memenuhi undangan Pak Wagub menyertai beliau untuk silaturahim dalam rangkaian acara Safari Ramadan. Saudara, saya itu kalau mau melakukan apapun, saya berpikir kira-kira ini diperintah nggak ya sama Allah. Ternyata Pak Ketua, orang jalan-jalan itu asal niatnya baik dapat pahala itu. Loh, kok diperintah di Quran? Siru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl, sehingga Bapak melihat bagaimana orang-orang yang dulu yang gagah, para pemimpin-pemimpin yang hebat, atau orang-orang biasa, kemana itu mereka? Ternyata mereka semua kembali kepada Allah. Dan itu akan jadi pelajaran bagi kita semua, agar kita yang masih hidup mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para jemaah, kalau Pak Wagub ngelihat saya sholat, kadang sholat di sini, kadang saya sholat di depan, saya kadang bergeser ke sini, itu memang secara fikih disunatkan. Jadi pindah tempat sholat ke tempat yang lain itu dianjurkan. Malah sebenarnya sholat sunat itu anjurannya itu di rumah. Jadi sholat sunat qobliyah di rumah, baru sholat wajibnya di masjid. Tapi kan repot, rumahnya agak jauh, ketinggalan. Akhirnya kita sholat sunat di sini, sholat wajibnya juga di sini. Terus bagaimana sekiranya kita mendapatkan pahala kesunatan daripada tempat yang banyak untuk kita bersujud? Ya caranya geser-geser saja, kadang di sana, kadang di sini. Termasuk imam yang mengerti. Kalau imamnya mengerti tentang fikih, maka dia akan melaksanakan sholat fardu di tempat ini, sholat sunatnya geser sedikit. Itu dianjurkan, itu sunat. Tujuannya apa para jemaah sekalian? Tempat-tempat sujud yang pernah kita lakukan, kepala kita yang dianggap hebat, dikasih surban, dikasih songkok, dikasih mahkota, yang kita anggap hebat itu kemudian kita letakkan di bawah tanah, itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Besok tempat sujud itu semua akan bersaksi. Yang dikatakan simahum, tanda-tanda orang yang beriman itu diantaranya adalah tandanya itu di wajahnya, atau bukan jidatnya Pak, tidak selalu bermakna jidatnya hitam ya, tapi mohon maaf, bisa jadi karena itu memang banyak sujud, tidak usah diremehkan, bisa jadi. Tapi simahum, tandanya orang itu adalah orang beriman, diantaranya ada bekas sujud. Bekas sujud itu bisa mungkin di wajahnya karena pucat kebanyakan sujud, atau juga yang kemudian kita lihat banyak tempat-tempat yang dijadikan sujud itu besok akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini jangan disiksa ya Allah, orang ini jangan disiksa ya Allah, karena dia selama hidupnya banyak tempat yang menjadi saksi dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya berbahagia walaupun capek ya, naik pesawat. Kalau perjalanan itu di mana-mana nggak enak Pak Wagub, enakan di rumah sama istri sama anak gitu ya. Ini ke Papua, saya bilang Sherlock ke kawan-kawan, ada di mana Pak Yai? Ada di Fak-Fak. Kalau nggak percaya Sherlock, jauh amat ngapain puasa, mending di rumah sama santri ngajar enak. Sekarang nggak usah lari ke Fak-Fak, cukup pakai media Zoom, sudah ditampilin di sini, sudah nyampe ke sini. Apalagi saya masuk TV misalnya. Tapi karena saya semangat, saya maknai terus perjalanan saya itu harus ada maknanya, capek itu harus ada nilainya. Di antaranya yang saya pikir lagi adalah
semua tempat yang saya sujud di tempat ini sama Pak Wagub, besok di hadapan Allah jadi saksi. Tolong ya Allah masukkan surga, karena banyak tempat bumi yang kita jadikan tempat sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.